Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi sekaligus karena materi ini tidak terlalu berat ya, ini dan juga ini kayaknya nggak usah ada assignment atau tugas. Intinya kamu lihat videonya dari awal sampai akhir supaya nanti pas di tugas-tugas akhir kamu nanti enak gitu, kamu paham gimana harus menggunakan materi ini. Materinya yang pertama yaitu adalah tentang kategori post, materi yang kedua ada tentang media, dan materi yang ketiga yaitu tentang laman. Nah, seperti biasa kita login dulu ke website kita ya. Oke ya, berarti pakai Chrome, terus masuk ke alamat email kita. Nah, tuh kalau saya kan sudah ada dimasukin di sini, langsung aja nih tuh ada WP admin. Nah, kita login untuk masuk ke dashboard. Nah, yang pertama untuk kategori post, kamu bisa lihat ada di menu dashboard, terus ada di post. Nanti di sini ada namanya kayak kategoris. Ya, nih kategoris ini adalah untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan post-post kita. Kemarin ketika kita bikin post, kita lihat dulu ya. Kemarin ketika bikin post, post. Nah, materi tentang Diaplan ini itu tidak ada kategorinya. Nah, ini tidak ada kategorinya. Kita lihat di settingnya nih. Ini kategorisnya. Oh, udah ada ternyata ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak ada kategorisnya, berarti kan nanti ini kategoris ya. Sedangkan di sini sudah ada teknologi layanan jaringan. Kita balik lagi ke kategoris. Di sini sudah, di sini sudah ada teknologi layanan jaringan, cuma tulisannya salah. Kita perbaiki dengan klik edit, gitu ya. Di sini layanan dua. Nah, di sini ada namanya parent kategori, tapi nanti dulu lah ya, saya perbaiki yang ini. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang si kategori ini. Nah, jadi si kategori ini nanti akan membuat suatu pengelompokan pada pos-pos kita. Misalkan tadi kan teknologi jaringan tentang materi yang pertama yang Diaplan itu, misalkan ada materi yang lain tentang apa gitu ya, kita masukin lagi ke teknologi layanan jaringan. Terus misalkan saya bikin materi lagi tentang perakitan PC gitu kan. Perakitan PC kan itu ada di pelajaran kelas 10 ya. Jadi nanti misalkan kita bikin kategori lagi nih, kita bikin kategori tadi yang saya bilang, misalkan kita mau bikin perakitan PC, berarti kan dia ada di komputer dan jaringan dasar. Ini kan harusnya kemarin ketika kamu kelas 10 ada pelajaran ini dan ada ada yang namanya perakitan PC. Ya Allah, susah ya. Ada perakitan PC kan di komputer dan jaringan dasar, ini ada perakitan PC. Terus ini slug itu sama seperti URL atau permalinnya ya. Nih, karena TKJ itu mata pelajaran panjang-panjang, maka saya singkat KJD. Nah, parent kategorinya ada nggak nih? Kalau nggak ada, parent kategori itu kayak misalkan kelas 12, itu parent kategori. Terus di bawahnya ada lagi jurusan TKJ, MM, AKL, TKP gitu. Atau bisa dibalik, jurusan TKJ
itu parent directory, kategorinya di bawahnya ada TKJ, MM, OTKP, AKL. Itu contoh parent kategori. Jadi si kategorinya, apakah ini kategorinya masuk ke dalam nih, kalau misalkan ini komputer jaringan dasar, apakah masuk ke dalam kategori teknologi layanan jaringan enggak, biar lebih spesifik gitu misalkan. Kalau misalkan tidak ya berarti non. Jadi dia akan membuat kategorinya sendiri. Kita kasih catatan di sini ke 10. Nah, oke, kalau sudah nih di sini kamu bisa memberitahu deskripsinya ini tentang apa. Tapi jadi karena nggak usah juga pun ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah klik add new kategori, nanti akan tambah di bawah nih ya. Kalau mau ngedit kamu tinggal pencet edit gitu ya. Misalkan nih yang ini biar yang tadi terus saya bilang terlalu panjang kan ya, TLJ 12 misalkan, karena teknologi layanan jaringan kan ada di kelas 11 juga ya, makanya saya pakai tulisan 12. Nah, kalau bisa update. Nah, kalau bisa di ini ya, disamakan gitu kayak penulisannya. Contoh kayak gini kan, tuh komputer dan jaringan dasar ada dalam kurung gitu, jadi biar enak. Oke, kalau sudah kita lihat nih, kayak misalkan kan teknologi layanan jaringan sudah ada menu, sudah ada isinya, sudah ada postnya. Kita lihat view. Nih kategori teknologi layanan jaringan dasar. Nih ini udah ada postnya 1, ya kan? Tapi ini harus pakai password kemarin ya. Nah, terus slug itu maksudnya ini nih. Ada yang namanya slug kan? Nah, ini yang namanya maksudnya slug. No, belakangnya TLJ 12. Ya, sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Oke, ini tentang kategori. Kita back lagi. Kita coba dulu yang ini ya, sebelum kita beralih ke media. Kita view. Nah, di sini nothing here karena memang kan belum kita bikin materinya. Tuh KJD. Oke, lihat nih slugnya, linknya kayak KJD. Oke, lanjut kita ke media. Sama semua menu di sini ya, di yang garis 3 itu. Sekarang kita ke media. Media ini adalah untuk kita menambahkan gambar-gambar gitu. Kemarin kan memang sudah saya bilang bahwa kalau bisa, karena penyimpanan kita terbatas, maka simpan aja misalkan di Google Drive, karena kan penyimpanannya lebih gede ya, 15 GB gitu. Sedangkan kalau pakai yang ini kan terbatas, cuma berapa ratus mega doang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu menyimpan ada gambar-gambar atau video yang sedang kamu tampilkan, ya boleh di sini lah. Nah, kita coba masukin media yang baru, klik add new. Lemot nih, kalau karena lemot jadi saya di media terus klik add new ya. Nah, terus select file nya di bawah nih. Kita coba masukin gambar apa ya, misalkan saya mau masukin gambar, ini ada gambar tas misalkan, saya masukin gambar ini. Nah, di sini ada maksimum upload file size 8 MB. Nah, ini bisa kita rubah, tapi harus setting cPanel. Nah, nantilah kalau setting cPanelnya ya. Nah, ini sudah masuk 1, kita lihat nih library. Harusnya di sini nanti ada nih gambar. Klik gambar, selesai. Nih titelnya misalkan mau ganti, boleh, nggak apa-apa. Di sini juga file URL-nya, di sini ada URL clipboard-nya
Ya misalkan titanya udah ganti ya boleh, nggak apa jadi tas misalkan. Ini kan pakai handphone pasti MG. Misalkan di sini waist bag, jogger, misalkan. Misalkan ini ada edit image untuk ngedit. Nah ini lebih enaknya edit image itu kita pakai desktop size sih sebenarnya. Misalkan gambar kita tuh jadi ini kan ke crop dulu ya, namanya udah otomatis berubah. Misalkan mau di crop gitu ya, coba saya rubah dulu lah biar gampang. Kalau di PC mah enak banget soalnya. Nah ini misalkan kita mau, oh ini kebalik nih, kita balikin misalkan rotate ya, rotate left misalkan, jadi muter ya kan, bisa jadi ketika foto jadi kebalik, pernah kan kayak gitu ya. Nah, misalkan mau flip horizontal gitu, terus mau beberapa bagian mau kita potong, berarti sini ada crop nih, tuh ada garis-garis. Kalau kamu lihat kita zoom tuh, bisa lah. Kalau di PC insya Allah gampang. Nah, ini media, jadi si medianya enaknya sekarang kita bisa crop, muter balik gitu kan ya, takutnya salah. Jadi media-media yang udah kamu biar gampang bisa disimpan di sini. Cuma masalahnya adalah penyimpanan kita kan tidak terlalu banyak, jadinya lebih bagus kalau saya sih lebih bagus di penyimpanan kamu aja, misalkan Google Drive gitu. Nah selanjutnya yang terakhir kita balikin dulu ke tampilan HP-nya. Nah yang terakhir ada namanya, kayak ke sini ya, yang materi kita yang terakhir sekarang ada namanya page atau laman ya. Kita lihat page. Nah si page ini kurang lebih sama dengan post, tapi ya ini kita hapus bin. Nah perbedaannya adalah si laman ini atau page ini tidak ada kategori ya. Jadi si page ini dia berdiri sendiri. Misalkan kita mau bikin kontak kita gitu, kontak ya, kontak kan biasanya tidak ada perubahan gitu, statis itu, jadi datanya tidak berubah gitu. Nah maka bikin jangan di post, tapi bikin di si page ini ya. Atau misalkan ketika halaman awal atau halaman home kamu mau ngerubah gitu, misalkan dengan kamu ngasih tahu ada kategori apa aja di sana. Nah kamu bikinnya page atau laman ya, jangan bikin post gitu ya. Nanti kita coba kegunaan yang lain, nanti kita lihat aja dulu nih. Misalkan kita bikin ya, create nih, add new. Caranya sama seperti membuat post. Tuh titelnya apa, misalkan contact us. Nah nanti ini akan kelihatan kalau sudah sampai pembuatan menu, ini akan kelihatan dipakainya gitu. Misalkan di sini nama Ahmad Yunus, hasilnya pun akan sama seperti post sebenarnya. Nih edit page-nya, ini visibility ada akan sama ya, cuma di sini kalau kamu lihat di sini tidak ada kategori. Kalau yang di post kan ada kategori kan ya. Misalkan kita ini aja nih, udah kita publish lah, view page nih, contact us. Tuh di sini gak muncul, di halaman home ini gak muncul nih. Ini kan tadi saya udah masuk ke home ya.
atau halaman tampilan awalnya nih. Soalnya websitenya kalau kita lihat cuma nama website aja kan, nggak ada tambahan yang lainnya. Nih tuh nggak akan muncul di sini. Nah nanti kita bikin satu link atau satu menu untuk masuk ke kontak us tadi. Oke, kita masuk lagi ke dashboard ya. Nah mana tadi terakhir page, all page gitu. Coba di sini bisa rubah nggak slugnya? Oke, edit. Oh di sini no, permalingnya namanya slug ya, contact us. Nanti nggak ada kategori, nggak ada waktu, tanggal dan yang lainnya itu nggak ada ya, nggak seperti si post kan bisa kita setting ada tanggal, ada waktu, ada jam malahan kan di sana. Tapi kalau di page ini ya udah cuma kontak us, ya udah kontak us, nggak ada apa-apa lagi. Sama seperti tadi kita penamaan untuk kategori gitu ya. Ini kita view page, kita lihat tuh kontak us ada. Oke. Untuk hari ini gak usah ada assignment atau gak usah ada tugas, tapi kamu coba-coba aja ya. Oke, saya rasa nggak akan ada pertanyaan lah. Kalau nanya silakan di komen Classroom, jangan komen di YouTube ya. Oke, atau boleh japri nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.